Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Mahkamah Agung. Saya yang bernama Winda Febriani dengan NIM 202520097 dan Nisrina Ega Salsabila dengan NIM 202520102. Dan yang terakhir, Putri Pinasti Hera Pratiwi dengan NIM 20225200082. Pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Sejarah singkat. Masa penjajahan Belanda atas Indonesia, selain memengaruhi roda pemerintahan, juga sangat besar pengaruhnya terhadap peradilan di Indonesia, baik sejak masa penjajahan Belanda, kemudian oleh Inggris, dan masa kembalinya pemerintahan Hindia. Setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Presiden Soekarno melantik atau mengangkat Mr. Dr. S.S.E. Koesoema Atmaji sebagai Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pertama. Hari pengangkatan itu kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan KMA 043 SK 8 1999 tentang penerapan hari jadi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945 juga merupakan tanggal disahkannya UUD 1945 beserta pembentukan dan pengangkatan kabinet presidentil. Mahkamah Agung terus mengalami dinamika sesuai dinamika ketatanegaraan antara tahun 1946 sampai dengan 1950. Mahkamah Agung pindah ke Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pada saat itu terdapat 2 lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Mahkamah Agung telah 2 kali melantik dan mengambil sumpah Presiden Soekarno, yaitu tanggal 19 Agustus 1945 sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan tanggal 27 Desember 1949 sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS. Waktu terus berjalan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sudah harus diganti. Maka pada tanggal 17 Desember 1970 lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang pasal 10 ayat 2 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dalam arti Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan kasasi atau terakhir bagi putusan-putusan yang berasal dari pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding yang meliputi 4 lingkungan peradilan. Yang pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan militer, dan terakhir, peradilan tun. Tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Yang pertama, berwenang mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Yang keempat, memberikan pertimbangan dalam hal presiden membeli gerasi dan rehabilitasi. Fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama, sebagai pengadilan negara tertinggi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan pinjauan kembali agar menjaga semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ditetapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir, yakni semua sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pasal 28, 29, 30, 33, dan 34. Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985.
Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 terhadap penasihat hukum dan notaris sepanjang yang menyangkut peradilan. Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga, fungsi mengatur. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Kemudian Mahkamah Agung dapat membentuk peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum yang sudah diatur. Yang keempat yaitu fungsi nasihat. Mahkamah Agung juga memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain. Ini diterapkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan gerasi. Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu yang fungsi yang terakhir atau fungsi yang kelima dikenal dengan fungsi administratif. Badan-badan peradilan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, secara organisatoris, administratif, dan finansial, sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1990 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, penutup. Dengan adanya Mahkamah Agung ini bisa membantu jalannya pemerintahan yang baik karena telah ditentukan tujuan, fungsi, kewenangan, serta kegiatan yang dilakukan di bawah naungan Mahkamah Agung. Sangatlah berguna
karena sudah sesuai dengan dasar hukum di Indonesia. Dan juga Mahkamah Agung adalah suatu lembaga yang sangat penting bagi jalannya pemerintahan agar tidak timpang tindih dengan berbagai aspek kehidupan di negara yang beragam ini. Karena di sini setiap anggota Mahkamah Agung telah memiliki bidang masing-masing untuk melakukan kinerja yang baik dan mengajukan permohonan dan sebagainya. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.